Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firda Raudatul Adawiyah. Saya akan membahas tentang kepribadian. Kepribadian ini sekarang lagi booming banget di kalangan remaja, anak kuliahan, dan sebagainya. Tentang kepribadian, pernah gak sih kalian dulu mengikuti tes-tes online melalui link atau website yang isinya itu kumpulan kuesioner tentang pertanyaan soal diri dan katanya bisa mengetahui apa kepribadian diri kalian? Nah, kalau misalnya hasilnya itu bertolak belakang banget sama kalian gak usah khawatir, gak usah melabeli diri kalian dengan hasil dari tes-tes tersebut, karena sebenarnya tidak ada validasi yang tepat berdasarkan hasil tersebut. Jadi, kepribadian tuh apa sih? Kepribadian dalam lingkungan masyarakat biasa terkenal sebagai kepribadian yang menarik dan kepribadian yang membosankan. Kepribadian yang menarik atau lot of personality menggambarkan sebuah sosok yang menawan, berbudi pekerti, sopan santun, dan first impressionnya pasti menarik. Sedangkan kepribadian yang membosankan adalah kepribadian yang kurang disukai oleh orang, tidak menarik, kurang bersemangat, dan mudah dilupakan. Kira-kira dari dua ini kalian termasuk kepribadian apa? Kepribadian adalah pengaruh seseorang kepada orang lain. Kepribadian dilihat dari pengaruhnya terhadap orang lain. Orang yang pengaruhnya besar terhadap orang lain biasa dianggap orang yang berpribadi. Sedangkan orang yang pengaruhnya kecil dengan orang lain dianggap yang tidak berpribadi. Kepribadian bahasa Inggrisnya adalah personality, berasal dari bahasa Yunani per dan sonore yang berarti topengan, tapi juga berasal dari kata persone yang berarti pemain sandiwara, yaitu pemain yang memakai topeng tersebut. Serem gak sih? Sehubungan dengan dua kata tersebut, Ross Stegner tahun 1961 mengartikan kepribadian dalam dua macam, yaitu kepribadian sebagai topeng, mask personality, yaitu kepribadian yang berpura-pura, semu, dan mengandung kepalsuan. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang baru ketemu dengan orang baru. Jadi dia ya biasalah ya, baik di awal dulu. Yang kedua adalah kepribadian sejati atau real personality, yaitu kepribadian yang sesungguhnya atau yang asli. Biasanya kalian menggunakan kepribadian kalian sendiri yang asli atau pura-pura. Jenis-jenis kepribadian jauh dahulu kala sebelum ada MBTI yang katanya ada 16 personality, tipologi kepribadian yang tertua adalah bersifat jasmaniah, yaitu berdasarkan cairan badan. Menurut Hippocrates 400 sebelum Masehi, kemudian diperkuat oleh Galenus 150 sebelum Masehi, mengembangkan suatu teori tipologi kepribadian berdasarkan cairan tubuh, yaitu dibagi menjadi 4: empedu kuning, empedu hitam, lendir, dan darah. Yaitu kolerik yang pertama atau empedu kuning, yaitu orang yang mudah tersinggung, mudah marah, dan tidak sabar. Yang kedua adalah melankolik atau empedu hitam, yaitu orang yang pesimis, mudah menangis, dan penduka. Yang ketiga adalah pelegmatik atau lendir, yaitu orang yang pemalas, lamban, pasif, dan apatis. Dan yang keempat adalah sanguinik berdasarkan darah, yaitu dominan dalam aktif, dinamis, dan cekatan. Kepribadian seseorang juga berpengaruh dari genetik, internal, dan lingkungan, yaitu eksternal. Penelitian ini mengatakan bahwa kepribadian dibentuk dari berbagai macam faktor, baik genetik maupun lingkungan. Kita bisa melihat adanya perbedaan karakter kepribadian antara satu orang dengan orang lain walaupun orang tersebut lahir dari ibu dan tinggal di keluarga yang sama. Faktor genetik dianggap mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kepribadian tertentu yang kemudian dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan eksternal, termasuk pola asuh dalam keluarga. Lingkungan tentunya akan mempengaruhi karakteristik kepribadian juga. Itulah mengapa disarankan kita mendapatkan untuk mengambil sesuatu yang positif di lingkungan kita, berada di teman-teman yang baik, yang sopan santun, dibanding ada di antara pertemanan yang toksik. Bergaulah dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi baik, dan begitu juga sebaliknya. Tipologi
Psikologi lain diberikan oleh Carl Gustav Jung, seorang psikiateris dari Swiss. Tipologi Jung berdasarkan ciri-ciri psikis, yaitu berdasarkan hubungan seseorang dengan orang lain. Maka Jung membedakan dua tipe manusia, yaitu tipe extrovert dan introvert. Seseorang yang bertipe extrovert mempunyai ciri-ciri keputusan dan reaksi-reaksinya ditentukan oleh hubungan objektif, bukan oleh hubungan subjektif. Perhatiannya lebih banyak tertuju keluar, yaitu kepada lingkungan, lebih mendahulukan kepentingan lingkungannya daripada dirinya sendiri, lebih terbuka, bersifat objektif dan nyata. Sedangkan seorang introvert perhatiannya lebih tertuju ke dalam dirinya, lebih banyak dikuasai oleh nilai-nilai subjektif. Apa yang dilakukannya banyak didasari oleh cita-cita dan pemikirannya sendiri, bersifat absolut dan disesuaikan dengan nilai-nilai dirinya. Orang di dunia ini yang benar-benar extrovert dan introvert jarang banget ditemui. Rata-rata orang adalah ambivert, yaitu berada di keduanya. Jadi, dia dapat aktif di lingkungan yang ramai orang, tetapi lama-kelamaan dia akan merasa lelah dan bisa beristirahat dan nyaman dengan dirinya sendiri. Kira-kira kepribadian tuh bisa berubah nggak sih? Jawabannya adalah bisa jadi, karena kita nggak tahu ketika kita umurnya belasan, kita berada di lingkungan yang baik, mungkin kepribadian kita akan timbul kepribadian yang baik juga. Sedangkan ketika kita tumbuh menjadi dewasa, berada di lingkungan kerja dan teman-teman yang toksik, mungkin sisi negatif mereka akan masuk ke dalam kepribadian kita. Jadi bagaimana? Kepribadian kalian termasuk kepribadian yang mana? Kalian tidak salah untuk mengikuti tes-tes online atau tes MBTI tersebut, karena hal itu bisa menjadi patokan kalian tentang diri kalian. Tapi jangan melabeli kalian dengan hasil dari MBTI tersebut. Kayak misalnya hasil kalian keluar dengan introvert, ketika kalian ada di kerumunan, di sebuah acara, tiba-tiba kalian disuruh, ayo kamu yang berbicara di depan, dan kamu langsung menolak dengan alasan, nggak bisa, aku introvert. No, nggak boleh kayak gitu, karena semua orang memiliki kepribadian yang berbeda dan memiliki bakat dan lainnya. Walaupun kalian introvert, belum tentu kalian hanya bisa diam saja. Kalian bisa lebih dari orang-orang yang extrovert tersebut. Oke, pembahasan kepribadian tersebut ya segitu aja. Mungkin lainnya kalian bisa membaca lebih banyak lagi tentang kepribadian kalian, dan untuk saat ini kalian fokus dengan hidup kalian sekarang, fokus dengan perjalanan hidup kalian sekarang. Jangan pedulikan perkataan orang, karena hal itu dapat menjadi kalian down dan sebagainya. Oke, terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum.